Pak, ini namanya las-lasannya jebol, Pak. Ini. Jadi harus dilas ya, paling nanti ada sedikit bekas kebakar ya. Ininya yang jebol nih harusnya di las-lasan ini. Las-lasan di sini. Halo YouTube, selamat datang kembali di channel Den Bejo. Di video kali ini saya bersama Ford Escape yang permasalahannya adalah alternator, dan kali ini saya akan buka dan bagaimana cara membukanya karena ini akan sedikit rumit dan berbeda dengan mobil yang lain. Jadi simak video kali ini. Oke, jadi pertama-tama kita akan membuka fanbelnya dulu. Nah, untuk membuka fanbel saya menggunakan kunci Inggris seperti ini, atau bisa menggunakan kunci kecil, cuman dia mentok. Lebih enak sih menggunakan kunci Inggris seperti ini. Untuk Ford Escape itu berbeda dengan mobil-mobil yang lain. Jadi mobil Ford Escape ini yang 3000 cc V6 itu ruang mesinnya yang cukup yang ngepas lah gitu. Jadi mesinnya besar sama ruangannya juga pas banget, jadi nggak ada ruang sama sekali. Nah, untuk kali ini kita menemukan baut dari kompresor AC itu langsung lepas. Jadi lepas. Ini coplok. Bautnya ada dua doang, satu doang yang ada ini. Ini panel lepas nih. Udah gitu aja dulu. Pinggirin dulu. Ya, untuk kompresor AC nanti kita bahas belakangan. Sekarang kita akan lihat posisi dinamonya itu ada di sana. Benar-benar sulit dan sempit, jadi kita harus membuka bracket-bracketnya ini. Satu ini harus kita lepas. Setelah itu di dalam ada lagi satu. Setelah itu as rodanya ini harus dikeluarkan. Dia ada dua baut yang menahan as roda. Knuckle kita lepaskan, ball joint kita lepaskan. Dan kita keluarkan as rodanya. Jadi ini untuk prosesnya nggak saya videokan semua, cuman seperti ini aja caranya. Setelah itu keluar, kita akan lihat dulu kompresor AC yang bermasalah ini. Jadi di baut kompresor ini ada 3 baut dan 2 bautnya udah patah. Jadi hanya tahan karena fanbel, begitu fanbel tadi dibuka langsung kebuka, lepas. Oke, kita lihat. Ini satu masih bagus untuk dratnya, yang satu di atas ini patah, dan satu lagi ada di bagian bawah. Yang mana ini, atas atau bawah? Itu yang atas, yang bawah. Banyak banget yang patah. Itu Jadi ada 3 baut dan 2 baut sudah patah. Mana lagi atas satu? Ini menimbulkan suara juga. Ini kosong. Yang ini makan ada bautnya. Ada ya, tapi nggak ada patahan. Yang di atas sana ada? Nggak ada, kosong juga. Tapi bisa dicerat baut. Bisa. Cobain pakai bautnya yang baru yang masih bagus ini tadi. Tapi di sini yang ada lubang bautnya. Jadi langkah pertamanya kita akan membuka 3 baut. Di alternator itu ada 3 baut yang menempel ke bracket. Pertama-tama kita lepaskan dulu 3 baut itu. Untuk di bagian bawah itu ada 2 dan di bagian atasnya itu ada 1. Setelah terlepas seperti ini, kita tinggal melepaskan bracketnya. Ini adalah bracketnya yang akan kita lepaskan. Ada 3 baut juga, baut 10, tapi badannya 12, kepalanya aja yang 10. Dan ini hati-hati, bagian ini juga rawan selek.
Nah, setelah satu baut ini kelepas, di sebelah sininya juga ada satu baut lagi, baut 10-nya. Setelah itu kelepas semua, di dalam itu ada bracket dari as roda itu juga harus dikeluarkan. Untuk bracket as roda itu menggunakan kunci 13, itu ada 3 biji. Nah, ini untuk bracket alternator. Dan ini adalah bracket dari as roda. 3 baut menempel ke blok mesin, dan dua baut tanam ini yang ke as rodanya yang tadi udah dikeluarkan terlebih dahulu. Baru kita bisa mengeluarkan dinamo ampere atau alternatornya. Kita lanjut ke kompresor AC. Setelah dibetulkan, ini udah kencang lagi, udah nggak ada. Ini cuma di sini saya temukan ada goyang mesinnya. Ini adalah engine mounting bagian depan. Harusnya sih nggak seperti ini goyangnya. Dan setelah saya cari-cari, ternyata ada 3 baut yang bermasalah di bagian engine mounting belakang. Yuk. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, kelihatan jelas ya, baut-bautnya nggak ada yang kenceng. Dan ini bukan saya yang pasang sebelumnya, karena untuk mobil ini udah berpindah-pindah bengkel. Dan di saya tuh sebenarnya untuk masalah kelistrikan aja, untuk di awalnya tuh masalah speedometer, cuman nggak saya videokan, posisi ada di dalam sana. Ternyata 3 baut nggak kenceng, dan itu adalah baut dari transmounting bagian belakang. Dan ternyata itu dari dratnya yang udah habis, udah pada selek. Posisinya belakang tuh susah ya, rumit ya, karena dia posisinya ada di dalam. Dan ini sudah dibetulkan, walaupun bukan dengan dibubut, tapi kita gunakan baut kasar supaya dia mau ngunci lagi. Ya setidaknya tidak membuat berisik atau tidak bergetar lagi. Kalau mau benar ini harus turun transmisi dan dibubut ulang untuk drat bautnya, dan untuk AC harus turun mesin dibubut ulang untuk drat bautnya. Tapi ini udah cukup kuat, nanti diperkuat dengan ketiga bautnya dipasang semua. Enggak, tadi juga kan dimainin begitu doang. Lepas lagi. Kenceng ya? Yuk, goyang. Oke, selesai untuk baut bagian belakang. Transmountingnya kita sudah pasang semua dan sekarang sudah kenceng ya. Mobil ini kemungkinan udah akan hilang suara kletek-kleteknya, karena sebelumnya itu ketika nyala AC, ketika awal akselerasi itu akan terasa ada suara atau kayak ya oblak ya, bagaimana baut yang nggak kenceng itu tadi jadi bikin suara. Oke, kita lanjut ke alternatornya. Kita akan pasang. Untuk cara pasangnya juga sama, harus alternator dulu yang masuk, baru disusul bracket dari alternator. Setelah itu baru disusul lagi bracket as roda, atau as roda duluan bracketnya masuk juga bisa, baru bracket alternator. Yang jelas ketika alternator ini masuk harus benar-benar kosong, karena posisinya yang sangat sempit, sangat sempit. Untuk dari atas itu udah nggak mungkin, udah nggak ada celah lagi. Jadi satu-satunya cara dan jalan cuma dari sini aja untuk mengeluarkan alternator dari Ford Escape ini. Setelah diselipkan seperti ini, kita masukkan bracket saja, bracket alternator.
atau bisa bracket dari as roda dulu. Kita masukkan. Posisi sangat sempit ya, jadi kita cukup sulit untuk memasang alternator dari Ford Escape ini. Alternator Ford Escape ini kenapa diganti? Itu jadi ini ganti bukan hanya sekali ya, termasuk kali ini tuh udah 3 kali. Pertama, alternatornya itu voltase 14,8, belum overcharge sebetulnya tuh, cuman di indikator speedometer untuk jarum-jarumnya itu ngaco karena alternator ini. Kemungkinan karena setelah ganti alternator yang KW, jarum-jarumnya itu normal, dan menggunakan alternator yang pertama yang masih asli bawaannya itu juga bikin aki itu kembung. Aki itu melembung di bagian kanan dan kirinya. Lalu gantilah yang kedua, yang KW. Setelah diganti yang KW, itu voltasenya cuman 13,6. Pemilik mengeluhkan karena ketika nyala lampu, nyala AC, itu katanya drop dan lampunya kurang terang. Akhirnya beli alternator yang kedua, itu copotan. Ya, alternator ketiga lah jatuhnya, itu copotan. Untuk yang copotan ketika dites di luar itu normal dan mendapatkan voltase 14 lebih lah, yang sesuai targetnya di atas 14. Cuman ada masalah, setelah dites di luar itu bagus, ketika dipasang di mobil itu justru malah nggak mengisi. Jadi ketika dipasang di mobil, lampu aki nyala dan tidak mau mati, jadi benar-benar nggak mengisi sama sekali. Akhirnya dibuka lagi dan diputuskan pemiliknya untuk menservis alternator aslinya dengan pemilik itu membeli IC sendiri, lalu diganti dan dipasang lagi. Jadi bongkar pasang itu udah termasuk yang ketiga. Setelah diganti yang servisan, ternyata juga nggak mengisi. Akhirnya dibuatkanlah jalur sendiri atau jalan sendiri. Jadi sekarang udah bisa mengisi lagi, tapi harus dirubah jalur. Padahal di mobil ini cuman ada satu kabel 12 volt langsung ke aki, dan satu soket itu untuk lampu, satu soket lagi adalah strum standby. Jadi cuma 3 kabel, dan itu bikin masalah waktu itu. Akhirnya ya udah dibuatkan jalur baru, dan sekarang udah normal pengisiannya di 14 volt. Ini untuk alternator aja, sedangkan proses bongkar pasangnya sedemikian rumitnya. Beda dengan mobil-mobil yang lain yang lebih mudah, jauh lebih mudah. Ini sulit lah. Ini untuk V6 rata-rata begini. Biasanya yang seperti ini tuh kayak mobil-mobil Gallon U atau Gallon VR4 yang udah di swap, view yang udah di swap ke VR4. Itu emang seperti ini, prosesnya nggak mudah. Itu cukup rumit karena posisinya yang sempit. Dan akhirnya semua udah terpasang untuk alternator dan bracket-bracketnya. Nanti kita tinggal memasukkan as rodanya saja, dan di sini soket-soketnya juga udah terpasang semua. Ini udah terpasang semua, nanti kita tinggal masukkan
as roda masuk ke lubang itu. Oh iya, jangan lupa ya, untuk sebelum as roda dicabut itu kita harus membuka oli metiknya. Kalaupun manual dia harus membuka oli manual atau oli transmisinya biar nggak tumpah-tumpahan, karena as roda ketika dicabut pasti keluar oli. Ini udah mulai tahap finishing, udah masang kaki-kaki yang dimana sebentar lagi ini udah selesai. Proses seperti ini bisa memakan waktu 12 jam ini sampai malam. Kita masukkan olinya, karena tadi saya bilang itu oli metik harus dikeluarkan, maka sekarang harus dimasukkan kembali. Oke, sekian, terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Den Bejo, dan semoga bermanfaat ataupun ada manfaatnya lah. Terima kasih.